Yeay, dari the game kita yang pertama di mana akan dibuka dengan e-wrangle juga untuk di hari yang ketiga, hari yang terakhir. Babak grand final dari CE Sport Championship 2021 dan akankah e-wrangle akan diakuisisi kembali oleh tim Voice Clan setelah tadi presentasenya Voice Clan yang mendominasi di e-wrangle. Betul, tapi kayaknya hari ini bakal berbeda sekali. Ini hari terakhir Win, grand Hari final terakhir. yang pastinya semua bakal bermain lepas. Betul? Mau menang fight atau kalah fight saya yakin lebih banyak ya mereka nothing tulus lah. Ya. Tabrak. Yang penting kalau menang syukur mendapatkan poin ya. Dan ini dia garis bagian pesawatnya sudah terlihat dari bagian daerah Novorep Noe menuju ke arah Jorspul, di mana sudah ada beberapa tim yang turun terlebih dahulu, ada yang menuju lebih banyak ke bagian kanan, yaitu ada satu tim mendekati ke arah daerah Milta Power. Betul. Bahkan Infinity bakal nyaman ya, sudah menjadi rumah mereka. Dan kalau circle pertamanya menuju seperti hari kemarin di Pulau Milbes, wah ini bakal pecah lagi. Bahkan kemarin walaupun Infinity mendapatkan circle di Milbes, tapi mereka belum bisa mendapatkan hasil yang baik, Windy. Iya betul. Malah dari Voice Clan yang mereka bergeraknya itu step by step, nggak Iya. terlalu cepat juga tapi nggak terlalu late juga rotasi mereka, tapi mereka bisa memaksimalkan dari arah bagian George Pulau Container menuju ke arah Iya. bagian Pulau SMB-nya, dan kali ini udah mulai terlihat juga dari arah bagian The Xavier yang nampaknya juga harus scrapping terlebih dahulu sebelum nantinya mereka akan langsung menusuk ke arah bagian Pochinki, tapi katanya Pochinki Wih. ditinggalkan oleh The Xavier dan dibebaskan posisi dari arah tim Genesis. Karena kalau kita Wow. melihat kemarin Pochinki sudah dimenangkan 2 kali Windy oleh Genesis Esport. Mereka menunjukkan memukul mundur The Xavier. Jadi ini bukan karena mereka takut, tapi ini hari terakhir juga mereka lebih main berhati-hati karena takutnya terjadi gesekan lagi di awal game, sangat sayang buat mereka. Dan ini dia, circle kita sudah muncul di mana dari Pulau Milbas juga mendapatkan 30% untuk circle-nya dan lebih banyaknya ke bagian pulau utama, yaitu juga di bagian Milta. Ternyata juga ada beberapa tim yang cukup berdekatan. Dan ini dia, Genesis bakal nyaman happy looting di bagian daerah Pochinki di awal-awal game kali ini. Yes betul, tapi sedikit nggak nyangka sih kalau The Iya. Xavier mereka bahkan mundur dari Iya. arah bagian Pochinki, mengingat dari The Xavier mereka kan kuat banget dalam Iya. fight-nya, close Betul. combat-nya juga kuat banget. Iya. Tapi kali ini mereka mengalah untuk bisa memberikannya ke arah tim Genesis, mungkin karena placement dari The Xavier juga sekarang masih berada di posisi atas. Iya. Jadi dia masih ingin memaksimalkan untuk mereka bisa membalap poin-poin dari tim-tim yang tepat berada di atas dari The Xavier. Ada Geek, ada Infinity, Eagle, Rival, dan juga Voice Clan. Ternyata Windy, ini dari belum ada first blood kan? Sudah ada satu member terlihat dari For Rival itu kayaknya tidak join ya, terlambat atau bagaimana? Itu Wah, iya. iya. Jadi dari For Rival kali ini jumlah, oh berarti dia tidak main. Dia mungkin terlambat atau belum masuk. Dan total yang bermain untuk game yang pertama kali ini ada 63 member dengan 16 tim yang masih lengkap. Dan ini dia teman-teman juga tim-tim yang lain ada juga memakai strategi dengan bermain objektif hari ini. Lebih tenang dulu. Pastinya juga nanti bakal ada di next circle bakal ada tabrak-tabrakan yang wah kita harus cari poin langsung tabrak-tabrak musuh aja lah. Ya betul banget. Dan juga nampaknya dari arah Buah Gaming mereka nggak sampai untuk menuju ke arah bagian Stalber dan juga Kameshki. Makanya mereka bakal coba scrapping di arah bagian Prison kali ini. Dan nampaknya dari arah Newbie juga sudah mulai berotasi kembali mendapatkan beberapa vehicle tambahan. Dan dari Infinity sangat begitu nyaman dan bahkan Circle juga masih menuju ke arah mereka di circle yang pertama. Betul sekali. Jadi setelah ini mereka masih bisa bergerak, belum terlalu dalam untuk ke bagian pulau utamanya. Dan juga ternyata sudah ada Nusi yang sendirian bergerak ke bagian depan untuk mengamankan atau mencari informasi di bagian jembatan agar mereka tidak terkena pembegalan juga kali ini. Dan kemarin juga itu kita melihat beberapa tim yang rotasinya itu ternyata masih sedikit yang memakai kapal kemarin, Win. Ah iya betul, hanya beberapa tim aja. Iya. Karena waktu itu sempat juga dari arah Rivals ingat banget, circle-nya mengarah ke arah bagian utara. Iya. Tapi ternyata dari Rivals sudah mengambil ke arah bagian ujung utara lewat kapal, tapi circle-nya bouncing lagi ke arah bagian selatan. Jadi mungkin circle-circle kayak gitu makin jarang juga terjadi. Jadi tim-tim juga nggak mau ada yang begitu gambling lagi, karena kalau misalkan mereka telat masuk Iya. di bagian pesisirnya, Iya. pasti udah banyak Nah, ditungguin sama tim-tim lain. Kali nyayur juga ya. Dan ternyata juga Eagle benar-benar sudah melepaskan daerah school apartemennya dan membiarkan RRQ sendirian happy looting. Karena kalau mau dibilang Eagle Esport juga sudah meninggalkan dari kemarinnya. Dan ternyata wah, For Rivals? Waduh, What? Reed? bom bunuh diri. Aduh, Oh, ada mungkin apa dengan For Karena Rival? saking sepinya, Iya, nggak ada betul. musuh. Bercanda dulu kayak Iya, Voice Clan di awal babak group stage betul. juga begitu Iya. bercandanya. Kadang kita di turnamen juga, Win. Kadang ada Iya. teman-temanku yang iseng-iseng kayak gitu. Oh, iseng kayak gitu juga? Apalagi Molotov. Wah. Wah.
Dan ini dia juga kita melihat di bagian daerah Geek, di mana ini mereka juga bakal butuh effort lebih untuk melakukan rotasinya, karena kita lihat juga ini posisi mereka lumayan jauh ke bagian daerah circle, Windy. Ya betul, tapi Evo Rivals itu ngomong-ngomong masih belum di-revive tuh rekan satu timnya. Iya. Masih berwarna merah, belum berhasil bisa dibangkitkan. Rit, entah apa yang terjadi, dia berarti satu granat mendapatkan 2 buah knockdown ke dirinya dan juga ke rekan satu timnya. Dan nah ini pemburu diem doang. Oh, For Rivals. Kayak mungkin ada trouble kali iya, ya. kayaknya mereka lagi punya trouble, ngelek-ngelek kayaknya ya. Iya, dan ini dia juga Auto Tusun, di mana sudah mulai bergerak melakukan rotasi galaksi menggunakan kendaraan motor kali ini. Oh, ini kayaknya mereka keluar dari bagian daerah Sarki kalau tidak salah. Dan ini kalau mereka rotasinya dari bagian atas cukup enak, Win. Tapi ternyata di sisi lain juga Genesis Esports sudah keluar dari bagian posisi, sudah melihat pergerakan rotasi dari Adfriend. Ternyata sudah dipukul mundur, tapi belum ada peluru panas yang masuk ke bagian badan dari player Adfriend kali. Oh, Rita terselamatkan. Yes, betul. Epi juga gak bisa dipegang, berarti menyisakan pemburu last man standing untuk tim For Rivals. Dan nampaknya dari Genesis tadi hanya berusaha untuk nge-zoning out aja ke arah tim Adfriends. Dan akan coba di-follow up juga oleh rekan satu timnya dari arah Master. Dan kita bergeser juga ke arah bagian Yasnaya, di mana masih cukup aman juga ditempatin oleh tim APG. Nggak ada contender sama sekali untuk di early gamenya untuk tim APG. Betul sekali, Angkor PUBG Mobile kali ini. Mereka juga masih cukup aman, ini utility, amunisi, dan juga senjata yang pastinya sudah mantap dimiliki dari APG. Dan ternyata juga mereka cukup dekat dengan circle, tinggal menunggu waktu yang tepat. Tapi nanti kita lihat ya Win, aku yakin Geek Fam itu bakal melakukan rotasi sampai dengan circle kedua sih. Mereka walaupun zona-zona awal itu mereka belum terlalu takut untuk masih bertahan di luar zona, Win. Ya betul, dan ngomong bertahan juga dari Bonafide juga masih bertahan di arah bagian Rozok. Dan kalau kita sedikit review ke tim APG tadi, APG harus lebih step up lagi sih gameplay mereka. Mereka masih tertahan juga di posisi bawah, di posisi yang ke-15. Jadi banyak banget evaluasi dan juga mereka mungkin terlihat dari permainan gak akan begitu agresif, karena pasti mereka berusaha untuk bisa survive, bertahan sampai dengan mid, sampai dengan late gamenya. Dan nampaknya dari The Xavier juga sudah mulai mengisi kekosongan di kota Milta kali ini, berpindah dari bagian Pochinki mengisi ke arah bagian Milta. Betul, berarti tadi beberapa tim yang terlebih dulu mengisi bagian Milta sudah melakukan rotasi cepat untuk mengamankan bagian circle-nya, dan sudah diganti lagi oleh tim The Xavier, di mana berarti di bagian center bakal sudah padat sekali. Dan ini dia kalau dibilang The Xavier melakukan rotasi dari bagian bawah, dia bisa mendapatkan high ground atau daerah perkayuan yang berada di bagian atas mereka tadinya. Ya betul, dan dari vehicle juga udah mulai banyak, masing-masing player memiliki vehicle-nya masing-masing. Dan kita bisa lihat juga dari arah Rebis akan coba menuju ke arah bagian yang lain lagi untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi. Dan dari Dark nampaknya akan memarkirkan vehicle-nya, berarti ini checkpoint akan coba ditempatin cukup lama nampaknya oleh tim The Xavier karena belum terpantau. Mereka akan coba berotasi kembali, dan di arah bagian high ground-nya dijaga juga angle-nya oleh satu player dari arah tim The Xavier. Iya betul sekali, dan ternyata kita sudah menjalankan 8 menit belum ada first blood yang didapatkan. Dan di mana Logan bersama Nusi sudah mulai bergerak dari bagian jembatan keluar dari bagian Milbus. Tapi hati-hati, ada mid laner dari Eagle Esports yang sudah mulai memantau di rumah singgah ujung jembatan kali ini. Nampaknya dia sudah mulai mengetahui, sudah melihat. Oh my god, ketahuan, kepencet. Waduh, gagal lah. Ya udah, balik ya, kembali melakukan regroup dari seorang mid laner kali ini, dan masih sendirian saja, kayaknya dia jauh sekali dari teman-temannya. Iya betul. Dan mereka rotasi keluar zona loh. Iya, mau nggak mau kan ada Infinity udah mulai melontarkan juga beberapa tembakan, berusaha untuk nge-zoning out juga ke arah seorang mid laner. Dan ini memang jarang banget ada yang coba ngebegal Infinity di bagian jembatan, bahkan hampir nggak pernah terjadi di si eSport kali ini. Dan kali ini tadi mid laner benar-benar bahaya banget karena posisinya dia seorang diri. Dan kita bergeser juga ke arah bagian lainnya dari Yangon Galacticos juga sudah mulai bergerak lagi. Mereka mengisi ke arah berbagai checkpoint lagi, dan nampaknya masih banyak tim-tim yang mereka bermain cukup nyaman untuk di menit-menit awal. Iya betul sekali, dan ini nanti saya yakin di zona-zona keempat kelima Win ini masih bakal padat. Karena belum ada tim yang secara utuh terpulangkan. Tapi kita lihat kali ini di bagian circle-nya, oh my god. Ini kalau circle-nya ke bagian laut, bakal seru. Dan itu dia, pergerakan rotasi dari beberapa tim dari bagian atas juga sudah mulai bergerak. Itu bakal padat juga. Tapi di bagian centernya juga ternyata The Xavier sudah mulai didekati oleh tim RRQ dari Indonesia, Windy. Yes, betul banget. Dan juga di arah bagian Pulau SMB sama sekali nggak ada penghuninya. Dan udah ditinggalkan bahkan dari arah tim Infinity. Dan kemarin pun
dari circle yang bouncing ke arah bagian selatan itu memang banyak banget tim-tim yang tidak mempredik circle-nya akan ke bagian Pulau SMB, dan kali ini pertemuan nampaknya akan terjadi antara Infinity dan juga tim Genesis tertakedown player dari arah tim Genesis, dan bahkan Genesis rotasi juga akan coba di-cut oleh tim Adverse dari Noir Zeven melihat pergerakan dari arah tim Genesis, dan Infinity Nuzi berada dengan Evor dan juga Star ke depan berusaha untuk men-takedown player dari arah Genesis Baby Noti yang ditargetkan oleh tim Infinity kali ini. Meletup. Oh, masih aman, tapi itu dia kendaraannya bakal sulit dipakai karena sudah dihancurkan, dicicil. Tapi di sisi lain juga Yangon Galacticos Loki sedang mendapatkan satu member dari Genesis. Trust terjatuh dan berhasil diamankan menjadi point elimination untuk Yangon Galacticos. Dan ini dia di mana Infinity sudah berhasil mendapatkan satu buah point elimination. Awal yang baik juga untuk mereka berhasil keluar, tapi di mana Bonafide Tuyul lagi terjatuh. Mereka berhadapan dengan tim The Xavier. Yes, betul, udah banyak beberapa tim yang melakukan clash ke arah tim-tim lain, dan tadi Genesis sebenarnya terpotong banget sih dari kedua tim yang berbeda, dan nampaknya fight jarak jauh terjadi antara Bonafide dan juga The Xavier. Lamborghini berusaha untuk nge-secure elimination tapi masih belum bisa karena jarak cukup jauh, dan last man standing pemburu juga harus pulang ke arah bagian lobby, dan Vorivals menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah bagian lobby kali ini. Betul sekali, ini dia masih dengan 15 tim di mana Farm juga, ini The Xavier berpindah-pindahnya cepat sekali. Dan itu dia tadi satu member dari Bonafide Tuyul di mana terkenal masih berhasil diselamatkan, dan itu dia Nerveko mendapatkan satu member ya dari tim Auto Tusun. Kali ini masih ada jarak, dan itu dia Galaxy berhasil dikonfirm menjadi sebuah poin elimination. Awal yang baik juga, satu buah poin. Hati-hati RRQ, masih ada split yang dilakukan oleh mereka. Tapi di mana posisi Asa juga sangat bahaya sekali, bisa saja mereka terbackstep oleh tim-tim lain yang mulai masuk dari bagian daerah farm. Yes, betul banget, dan nampaknya dari Mort juga sudah mulai nge-hold angle-nya di dalam satu buah compound, dan dari Bear juga sedang berotasi dari bagian luar. Dari Voldemort akan coba nge-hold angle-nya di arah bagian tebing, kali ini berusaha untuk mempredik lagi rotasi dari arah tim-tim lain, dan dari arah RRQ sudah berhasil bisa mendapatkan satu poin pertama untuk di game yang pertama pada hari ini. Betul sekali, dan ini dia di mana Nerveko juga sudah melihat beberapa pergerakan dari player-player Auto Tusun. Mereka masih menunggu waktu yang tepat, masih berpikir panjang dulu apakah kita harus melakukan push atau tahan saja. Dan ini dia juga sementara kita bakal masuk ke circle yang ketiga, ini bakal pecah teman-teman. Let's go, masih lengkap dengan tim dari Indonesia, masih ada Bonafide dan juga RRQ. Let's go, kita tetap doakan agar mereka masih bisa bertahan sampai mendapatkan late game-nya. Amin, amin, amin. Dan juga nampaknya ada posisi yang semakin terjepit lagi dari satu player tim Auto Tusun, tapi circle semakin konsisten lagi ke arah bagian main island, dan terpantau dari arah Orange juga akan coba berotasi sedikit lebih lambat untuk mereka bisa mendapatkan ke arah bagian bibir circle. Tapi dari Infinity pun juga sedang fight ke arah tim Eagle kali ini. Wah, itu dia di mana mid lane lagi terjatuh, tapi awas apakah bakal di-push. Sebuah granat sudah dikokang dan dikirimkan untuk menahan pergerakan komit yang dilakukan dari Infinity, tapi belum berhasil mengonek. Dan itu dia kembali Logan langsung tusuk ke bagian depan, tapi itu dia masih ada sebuah backup, dan di mana para Jin lebih memilih untuk kabur karena sangat tidak worth it untuk melakukan fight dengan kalah personil kali ini. Yes, betul, dan ternyata nampaknya cinta lama masih belum kelar antara Infinity dan juga Eagle. Tadi dari arah Marty dan juga mid lane yang berusaha untuk nge-lock angle-nya ke tim Infinity, tapi kali ini Nuzi yang mendapatkan sesosok seorang mid lane kali ini, dan dari Eagle nampaknya nggak akan coba terlalu berusaha untuk nge-revive karena berbahaya banget. Bahkan dari Logan sudah mulai stay juga di arah bagian high ground, ter-takedown, dan juga melihat pergerakan dari arah Marty tapping fire dengan mininya begitu tajam, tapi Logan masih belum bisa men-takedown player dari arah tim Eagle. Dikejar? Apakah dikejar? Kita lihat Infinity Mela bergerak, rotasinya cukup ke arah tim Eagle, kayaknya dicari sih, mereka tidak mau melepaskan tim Eagle kali ini. Dan apakah semakin berdekatan? Mela sudah melihat, tapi ya juga Mela jangan terlalu jauh karena teman-temannya masih berada di bagian belakang, kalau tertangkap juga bakal sulit selamatkan. Tapi kita lihat juga tadi di bagian feed elimination-nya ternyata member dari Buah lagi sedang tertangkap, itu dia AWM Auto Enak Mamang kali ini dari seorang Global belum berhasil mampu menumbangkan player-player dari Geek Fam kali ini. Wow, ini dari kemarin dari Global juga megangnya AWM terus, dan dari Newbie juga akan sudah di-revive oleh seorang Plasau. Kali ini untungnya masih ada beberapa bebatuan yang bisa dijadikan coveran untuk bisa menutup angle-nya dari arah bagian luar, dan sementara compound-nya akan coba dijaga oleh seorang Bear, dan terdengar sudah mulai ada beberapa tappingan fire lagi di arah bagian luar berusaha untuk mencicil lagi HP dari arah tim-tim lain. Geek pun nampaknya sudah mulai menutup angle-nya karena dari arah Global tadi berusaha untuk ngedistract lagi perhatian dari arah Geek dengan AWM-nya, dan bahkan akan coba mencari satu buah headshot lagi ke arah tim Geek Fam Malaysia. Itu dia, kalau omong sniper katanya Windy jago sniper ya.
Tidak usah dipertanyakan. Teman-teman, kalau kalian menonton Windy lagi main PUBG Mobile, dia tuh jago sniper. Dan itu dia, betul sekali, Global berhasil menjatuhkan dengan AWM-nya. On point sekali headshot ke arah member dari The Xavier kali ini. Kayaknya itu AWM-nya Windy juga ya ternyata ya teman-teman. Pokoknya Windy tuh jago headshot juga teman-teman. Dan ini dia kembali juga dengan AWM mencari tambahan korban dari player-player. Tapi itu dia juga ada pergerakan kembali regroup. Karena bahaya sekali, sudah waktunya beberapa tim untuk melakukan rotasi. Takutnya mereka kasihkan split, teman-teman mereka bakal ditabrak. Ya betul, tapi walaupun dari Global berhasil bisa men-takedown dan tidak bisa nge-secure Elmission, tapi at least dari segi vestnya, helmetnya udah cukup dibuat low juga dari arah seorang Global. Dan nampaknya dari arah tim-tim lain juga masih berusaha untuk stay di bagian compoundnya masing-masing. Bahkan dari Lamborghini memisahkan dirinya untuk bisa menjaga satu perkomplekan kecil. Dan Circle masih dikuasain oleh tim Vazclan. Lagi-lagi kayak predik Circle Vazclan tuh entah kenapa ya, selalu tepat sasaran. Betul sekali, dan ini dia juga kalau mau lihat pergerakan rotasi, tim Indonesia RRQ juga masih bisa mendapatkan posisi yang cukup aman. Tapi PR besar juga masih dialami oleh Bonafide, tapi mereka juga sudah harus melakukan rotasi berdekatan sekali dengan Rebis dari bagian kiri. Mau tidak mau mereka harus tabrak karena ini bakal teresak. Semakin ke pertengahan game semakin sakit juga HP dari zona ya. Ya betul banget. Dan juga di arah bagian kanan juga kiri dari Xavier udah mulai padat juga. Bahkan dari Geek juga sudah mulai touchdown masuk ke arah bagian perkomplekan di arah bagian luas scrapping and farm kali ini. Dan dari arah Rebis dan juga Frankie akan coba rotasi beriringan bahkan dengan tim Orange dilewati satu player. Dan bahkan mereka gak akan mau fight kali ini dan akan coba di-cut dari bagian atas. Dari Apple akan coba diburu nampaknya oleh seorang Claire. Dan Apple untuk tumbangkan juga dengan Ever yang begitu tajam nampaknya dari arah seorang Claire. Dan itu dia spray down begitu cantik, 2 tumbang mencari tambahan korban lagi tapi masih terhalang oleh pohon. Claire spray downnya cukup sakit sekali dan betul-betul gironya mantap sekali Windy. Dan itu dia juga di mana M42 kembali berdekatan. Ini di bagian farm sudah mulai padat, menunggu waktu yang tepat di mana Geekfam juga sudah terkena satu member mereka. Dan itu dia tim The Orange kembali terpulangkan di posisi ke-14. Wow, ini berarti dari Orange mereka harus lebih step up lagi gameplay mereka. Karena dari segi posisi juga mereka masih belum cukup aman untuk berada di halaman yang pertama. Dan nampaknya dari arah bagian lain Autotusun juga puas di posisi yang ke-13. Banyak banget tim-tim udah mulai rontok juga dan bahkan dipulangkan secara utuh ke arah bagian lobby. Tapi kali ini dari The Xavier juga masih berusaha untuk predict shot ke arah depan dari seorang Lamborghini, tapi masih belum bisa mendapatkan hit marknya ke arah player dari tim Geekfam Malaysia. Betul sekali, sorry tadi saya kira The Orange yang terpulangkan, ternyata Genesis, Autotusun dan juga Forever yang sudah terpulangkan Win. Ya, The Orange masih ada 2 member ternyata dan sejauh ini baru ada berapa tim? 1, 2, 3, 4 tim yang terpulangkan ke arah lobby. Masih 12 tim di mana juga Dak sudah tidak bisa bermain lagi, sudah menonton saja 3 temannya masih berjuang juga kali ini. Sebentar lagi zona kelima bakal masuk. Widih, ini bahaya sekali bakal padat. Dan ini dia juga ternyata ketiga tim yang cukup berdekatan belum terlalu komit untuk saling memberikan tekanan. Tapi dari Geekfam lebih memilih untuk memantau ke bagian high ground dari daerah farm. Yes, betul. Dan nampaknya dari APG diratakan semua playernya oleh tim RRQ Rio. Dan menjadi tambahan poin lagi untuk RRQ bisa nge-boosting bahkan Suyo. Bonafide juga nge-tag dan player ke tim Geekfam walaupun trading terjadi. Tapi hati-hati lemparan granat dari arah Miracle. Berusaha untuk menuju ke arah bagian seorang Nooks. Tapi Nooks masih bisa menyembunyikan diri dan splash damage-nya masih belum bisa menumbangkan walaupun dari Snipe yang berhasil bisa connect granatnya tadi mendapatkan satu buah secure elimination nampaknya ke arah tim Bonafide. Itu dia, Indonesia sudah mulai menyala tapi masih perbesar dialami. Aduh, ada granatnya hampir bom bunuh diri dan itu dia. Kembali Nooks masih terjatuh, belum bisa selamatkan, bakal dipu juga. Ucup kembali terjatuh menyisakan last man standing. Tuyul masih bertahan. Ini bakal sulit juga untuk kembali selamatkan di mana Tuyul masih sulit, masih bertahan dari bagian lower ground bergerak. Banyak asap yang sudah dibuka juga untuk menutup vision mereka dari berbagai arah. Tapi itu dia pergerakan juga upaya penekanan dari Geekfam tidak mau membiarkan mereka mendapatkan waktu untuk kembali di revive. Yes, betul. Dan Circle kembali lagi mempersempit ruang gerak dari sisa tim yang masih bertahan di game kita yang pertama. Dan nampaknya Circle masih masuk ke bagian compound dari The Xavier, Geek dan juga M42 dan Vazclan dipaksa keluar dari zona nyamannya kali ini. Iya, semoga Bonafide masih bisa bertahan. Kalau mereka bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin, mereka cukup diuntungkan karena sudah berada di bagian circle. Tapi RRQ juga masih menunggu waktu untuk masuk lagi. Apakah mereka juga bakal bertemu lagi? Tapi kalau mereka bakal masuk sekarang, mereka juga bisa melakukan fight dengan Geekfam. Tapi di sisi lain, Eleven mendapatkan lagi. Wih, clutch, Pak!
Wow, Beer 11 sendirian mendapatkan 3 member dari Eagle Esports dan berhasil langsung dipulangkan di posisi ke-11. Yes, betul. Bahkan dari arah Marty belum sempat turun, udah dipulangkan juga oleh seorang Beer 11 dan nampaknya dari arah tim Yangon berhasil bisa men-takedown angle-nya ke arah tim M42. Claire ter-takedown dari arah bagian dalam compound, tapi dari Fast Clan pun juga sudah mulai rontok karena The Xavier juga memiliki angle-nya ke arah tim Fast Clan dan juga player terakhir dari tim Bonafide masih bisa bertahan. Tinggal menunggu sabar aja di Infinity. Terus langsung ke bagian dari tim Orange dan Orange pulang di posisi yang ke-10 kali ini. 9 tim tersisa dengan 30 player masih alive, Reski. Nah ini Windy yang saya bilang tadi, mau tidak mau pasti mereka bakal tabrak-tabrakan dan sangat padat sekali. Bahkan masih ada 32 player yang masih aktif di circle kelima, di mana M42 masih menyimak saja ke arah tim-tim yang masih berjuang mencoba masuk dari pinggiran. Yangon juga posisi mereka sangat terbuka, sudah beberapa smoke yang dibuka untuk menutup visinya, tapi juga kalau mereka tidak mempunyai kendaraan mereka berlari saja itu bakal disambut meriah juga. Dan kali ini juga nampaknya RRQ juga sudah bakal tabrak ke arah kompon yang diisi dari tim Geek Fam. Mereka juga sudah mulai menahan, mengalihkan fokus mereka Geek Fam ke arah tim Bonafide. Yes, betul. Tapi compound dari arah Geek benar dibombardir banget sama player dari tim RRQ. Bahkan ada beberapa pre-nets lagi dilontarkan untuk bisa masuk ke bagian lantai 2 karena dari Snipes masih bisa bermain dengan begitu luas. Tapi hati-hati di bagian ruangan kiri. Ada player dari arah tim RRQ sudah menguakkan granat dan stepnya pasti ada terdekat granat. Peledakan posisi dari arah seorang step dan dipulangkan langsung ke arah bagian lobby dan asap pun terbakar tapi masih bisa selamat, belum ter-takedown dan RRQ masih utuh dengan 4 player mereka kali dengan ini. Dengan 5 poin elimination yang sudah dimiliki kali ini. Tapi sabar dulu teman-teman, kita melihat tim Indonesia masih cukup berdekatan di mana Nok sudah terlihat. Awas SLR yang begitu pedis dari seorang Voldemort sudah melihat pergerakan badan. Tapi juga Nok masih bertahan di bagian tower kali ini. Dan juga kayaknya sebentar lagi Infinity sudah berhasil lagi menjatuhkan beberapa member dari Face Clan. Kali ini Tonic yang sedang terjatuh. Ini mereka mendapatkan PR besar juga. Mereka cuma bermodalkan satu buah pos kecil. Tapi di mana di Beer 11 baru saja menjatuhkan satu member dari Infinity. Tapi itu dia dengan permainan utility yang begitu banyak langsung berhasil memulangkan juga Infinity ke Face Clan ke arah lobby. Yes, betul. Dan apakah dari Face Clan tidak bisa memaksimalkan game di Erangel yang pertama karena benar ruang geraknya benar sempit banget, bahkan dibakar untuk membatasi ruang gerak dari arah tim Face Clan. Dan kita bisa lihat juga dari arah RRQ akan coba fight kembali di mana dari arah Asa berhasil bisa mendapatkan lagi player dari arah Geek, di mana Geek menyisakan 2 player aktif mereka dari QB dan juga seorang Miracle. Itu dia, dan sementara kita melihat mereka sudah mulai berdekatan pergerakan ke bagian kiri dan di mana posisi dari Tuyul juga sudah diketahui posisinya dan di mana juga Geek Fam bakal bisa join dari bagian kanan, bisa bakal menyayur ke arah member dari Bonafide ataupun juga RRQ. Tapi itu dia juga dari Edfriend bakal tabrak juga beriringan, 3 tim bakal melakukan fight di mana satu member langsung dijatuhkan dari M42 dan itu dia langsung saja tidak menunggu lama dijadikan point elimination. Yes, betul. Dan apakah lihat dari Claire berusaha untuk memberikan suppressing attack-nya ke arah tim Adfresh di mana Noir Seven juga masih ragu-ragu dengan beberapa flashback dilontarkan dari luar juga, tapi granat dari Real KP berhasil bisa meng-tag dan juga player dari arah tim AF kali ini dan Real KP bahkan langsung memulangkan Claire ke bagian lobby misalkan last man standingnya dari arah seorang Pew yang masih tertahan di bagian lantai 3 kali ini. Dan itu dia kembali juga Edfriend di-push oleh Yangon yang berhasil 2 player langsung ditumbangkan kali ini. Wah, ini Yangon bakal panen poin-poin si Windy. Tapi itu dia nice try untuk tim Indonesia. Bonafide puas di posisi ke-8 kali ini. Tapi itu dia masih ada RRQ di mana masih terknock out satu member juga. Tapi kita bakal melihat juga fight yang bakal terjadi lebih besar lagi di mana Infinity berhasil lagi tabrak ke arah kompon dari Xavier. Masih menunggu perlawanan juga. Ada beberapa flank yang dilakukan menunggu di bagian broken wall. Itu dia Lamborghini juga bosak granat dikirimkan ke lantai 2. Tapi itu dia belum ada yang terknock out. Yes, betul banget. Dan bahkan lihat dari Infinity sudah semakin dekat, tapi granat Gatani dikokang terlalu lama sehingga melukai dirinya sendiri. Ini menjadi kesempatan buat Rebis bisa nge-push lagi karena tim Infinity dan double pick dilakukan Bogen. Hampir tertekan juga dari arah angle seorang Rebis dicari lewat celah jendela yang ada dan bahkan granat lagi yang menjadi pemenangnya di Lamborghini. Granatnya connect dan bahkan The Xavier juga dipulangkan langsung ke bagian lobby di posisi yang ke-6. Itu benar-benar fight yang benar-benar chaos banget terjadi.
Wow, Miracle kembali terjatuh dan menyisakan QB. Tapi itu dia Mort harus terjatuh menunggu temannya. Follow up dan begitu cepat. Geek Fam berhasil diratakan oleh tim RRQ. Mereka sudah semakin mendongkrak poin mereka di mana sudah menyusul ke posisi ke-10. Tapi itu dia juga Infinity masih ada kesempatan untuk kembali di revive. Di mana Desafir berhasil diratakan. Nah, itu dia Yangon masih dengan personil mereka lengkap. Dan juga RRQ ternyata masih full squad Windy. Tapi PO juga belum memberikan informasi. Belum membuat gerakan tambahan. Dia juga menunggu waktu yang tepat. Membiarkan tim-tim yang lain berperang terlebih dahulu. Dan itu dia kembali Infinity juga terjatuh lagi. Dan sudah ada pergerakan juga komit dari Nerpeko. Mau tidak mau RRQ langsung saja bermain dengan lepas. Sangat berani sekali Voldemort tabrak langsung ke rumah yang diisi oleh Infinity. Yes, betul. Nah, coba dicari. Nah, pakai angle-nya dari arah seorang Voldemort. Pick tipis dilakukan karena tim Infinity Gotani menjadi target. Tapi lihat ada full lane juga dibangun oleh tim Infinity dari Voldemort. Harus berpindah posisi kali ini menunggu backup dari arah tim RRQ lainnya. Dan takedown Gotani dengan bakaran panas dari arah seorang Voldemort. Wah, RRQ semakin menyala dari itu kokangan granat dari Voldemort untuk mau memfinishkan 2. Oh, tapi sayang sekali. Mort juga kembali terjatuh. Connect juga granat dari Voldemort kali ini. Masih bertahan asa dan juga Voldemort menggoncar kacir. Pergerakan dari Infinity granat berikutnya. Pasti presidennya bakal dapat lagi. Wih! Voldemort cukup baik sekali. Sendirian saja tapi dengan pergerakan dengan sangat cantik. Itu dia Asa masih menunggu di bagian belakang untuk mencari informasi. Juga bisa memberikan tekanan dari bagian belakang. Yes, betul. Misalkan 2 player terakhir untuk tim Infinity. Sedangkan dari arah Yangon masih berusaha untuk mencari last man standing dari arah tim M42. Tapi Logan tertek dan lagi-lagi dari arah tim RRQ. Asa menjadi bumerang berbadur dari arah tim RRQ. Dan nampaknya granat dari Mela connect menemukan satu player dari arah tim RRQ yang akan dicari. Nampaknya lihat Asa masih bermain kucing-kucingan dengan seorang Mela dicari 1v1 kali ini dari arah RRQ dan juga Infinity. Tapi Mela udah terlihat juga angle-nya dari arah tim RRQ. Wah, permainan utility-nya masih sulit untuk ditebak di mana RRQ harus kembali ter-takedown. 3 member menyisakan 1 player yang masih aktif. Yangon nyaman di bagian circle dan itu dia nice try untuk RRQ. Puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa. Setup defense yang begitu kuat dari member Infinity. Tapi ini dia waktu yang tepat. Mereka bakal terdesak oleh Bluestone dan dimana mereka sudah ditunggu di bagian high ground dari tim Yangon Galacticos. Apakah Mela masih bisa bertahan? Ditabrak langsung. Mereka juga terkikis oleh Bluestone dan itu dia. Keluar lagi Molotov sayang. Apinya. Tapi itu dia Yangon Galacticos berhasil mendapatkan winner chicken dinner di